Lama nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Anda pakai kacamata dah biar antum kalau tidur aneh nggak lihat. Di dalam kitab Nuril Absar disebutkan di dalam manakibnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kita semua kenal siapa beliau. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Rasulullah mengatakan siraj ahlil jannah. Ada hadis Sayyidina Umar itu adalah lentera penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Kalau seandainya ada nabi setelah saya, innahu la Umar, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah Sayyidina Umar. Begitu banyak pujian. Sampai Sayyidina Umar tuh mau mati, yang ditulis untuk ditaruh di kuburannya adalah tulisan-tulisan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saking khawatir, masih khawatir, takut jauh sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya putra 9. Punya putra 9. Punya putri 4. Jadi semuanya ada 13. Yang masyhur adalah akbaruhum, Abdullah bin Umar. Yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Ya, ruwatul hadis, periwayat hadis. Sayyidina Umar ini punya anak 9 laki-laki, tapi namanya banyak yang sama. Abdullah ada 2, ada Abdullahil Akbar, ada Abdullahil Asghar. Kemudian ada Ubaidillahil Akbar, Ubaidillahil Asghar. Kemudian ada Asimil Akbar, Asimil Asghar. Kemudian juga ada Abdurrahmanil Akbar, wa Abdurrahmanil Awsat, wa Abdurrahmanil Asghar. Ini nama putra-putranya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara putra beliau yang 9 ada yang dijuluki Abu Syahmah. Ada yang punya julukan Abu Syahmah. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kunna najlisu fil masjid wa amirul mu'minin ma'ana, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jalisan fil masjid. Kunna jalisan fil masjid. Kita lagi duduk-duduk di masjid, kata Sayyidina Abdullah. Sayyidina Umar amirul mu'minin lagi duduk bersama dengan kita. Idja'at imra'atun. Tiba-tiba datang seorang wanita wa ma'ahu as-sabi, menggendong anak. Gal ya amiral mu'minin, khudh waladak. Sayyidina Umar, ambil nih anak ente, anak laki-laki ente. Sayyidina Umar negur, kalau ngomong jangan sembarangan, kata Sayyidina Umar. Inna hadha waladik. Ini cucu ente. Cucu dari anak laki-laki ente. Ayu auladi, kata Sayyidina Umar. Anak-anak yang mana? Gal Abu Syahmah. Abu Syahmah ini julukan begitu. Ini udah putranya sahabat. Memang enggak semua putranya Sayyidina Umar itu sahabat. Kebanyakan tabi'in. Ya. Yang disebut, yang masyhur kalau sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian akhirnya, dan yang perempuan Hafsah, istri Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya abi halalin ambi haram, kata Sayyidina Umar. Kalau memang ini cucu saya, kok saya enggak dengar? Ini lahir dengan cara yang halal apa yang haram? Katanya Sayyidina Umar. Fa amma min qibali fa bihalalin, fa amma min jihatihi fa biharamin. Kalau dari arah saya halal. Tapi kalau dari arah sana haram. Wa kaifa kana dzalik? Kok bisa begitu? Kok bisa halal buat ente, haram buat? Li'anni aghma alayya. Akhirnya qassal qissah. Data yaumin kharaja Abu Syahmah min sakinatil Yahud. Suatu hari Abu Syahmah ini keluar dari pemukiman orang Yahudi. Wa huwa sakran. Mabuk beliau. Allahumma hafadhana minal haram. Wa ahlana wa dhurriyatana. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keturunan kita yang diharamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung anak yang lahir jadi orang tua ikhwan. Dari kecil yang didengar salawat fatih. Dari kecil yang didengar udah salawat fatih. Yang diajarin ba'dal fatihah salawatul fatih. Ini benteng ikhwani. Ini benteng yang luar biasa. Kemudian akhirnya diberangkat Sayyidina Umar cerita, akhirnya warawadani, falamma ra'ani rawadani. Katanya ini perempuan ketika ini lagi mabuk, Abu Syahmah ngelihat saya, kemudian saya dirayu. Fa abait, ketika aku menolak, jarani hatta aghma alai. Ana diseret katanya. Diseret, dipaksa sampai saya pingsan. Itu kenapa halal bagi saya. Saya pingsan. Saya enggak sadarkan diri. Fawaga ma waga. Terjadi apa yang terjadi. Wasattartu hamli hatta an walidai. Sampai kejadian itu saya hamil dan saya sembunyikan hamil saya sampai orang tua saya enggak tahu. Kadaitu an uqattilahu.
Hampir anak mau bunuh ini anak. Kalau nggak takut haram, anak bunuh ini anak. Tapi kalau udah lahir begini, nggak bisa saya sembunyikan. Tolong tanggung jawab anaknya ente. Qama Umar ghadban. Bangun Sayyidina Umar, marah, murka. Dhahaba ila. Pulang ke rumahnya anaknya yang tinggal Abu Syahmah ini. Gera al-bab, wajadahu akil. Masuk ke rumah lagi makan Abu Syahmah ini. Ditanya, apakah ente pernah masuk ke Sakinatul Yahud? Annahu qadiman ya walidi, qad tubtu anha. Katanya Abu Syahmah, udah mulai takut. Itu dulu. Benar ente pernah masuk ke pemukiman Yahudi? Itu dulu saya sudah tobat, katanya Abu Syahmah. Dan ente mabuk? Iya, saya sudah tobat, katanya Abu Syahmah. Dan akhirnya ditanya juga tentang ini. Betul terjadi apa yang terjadi. Diseret. Wada'a Aflah. Sayyidina Umar panggil Aflah. Aflah ini Al-Gojuh. Al-Gojuh. Panggil Aflah. Kita kisas. Kita hukum. Dengan apa? Mi'atu jaldah. Mi'ah saut. Mi'atu jaldatin bisaut. Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Gal ya Aflah la tuqassir. Hei Aflah. Jangan entengin ente. Jangan mentang-mentang itu anak khalifah. Kemudian ente mukulnya pelan-pelan. Kalau ente mukulnya pelan-pelan, Allah adab ente nanti dengan neraka. Allah adab ente nanti dengan neraka. Sahabat pada protes, innahu gatab. Itu sudah taubat dari zaman. Enggak, ini hukum Allah. Ini hukum Allah, bukan hukum saya. Kata Sayyidina Umar. Dipasung. Dicambuk. Cambukannya ini sekali cambuk kelenger. Sekali cambuk itu pingsan. Sekali cambuk pingsan. Diam Abu Syahmah. Bakal muslimun. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, nangisnya itu lebih daripada nangisnya adzan Bilal setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Kalau riwayat mengatakan tidak ada gemuruh nangis di Madinah setelah wafat Rasulullah SAW sehebat adzannya Bilal. Kalau menurut Abdullah bin Abbas, tidak ada yang sehebat ini. Sehebat Amirul Mu'minin. Aqamal had. Mendirikan hukum bahkan kepada putranya sendiri. Akhirnya, falamma balagha sab'in, sampai ke cambukan ke-70, sadar ini. Gal ya abi, aghithni syarbata ma'. Ba, tolong dong kasih air, aus katanya, aus. Gal ya waladi, law kana Allah yutahhiruka bihadhihi, sawfa ya'tika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusqika syarbatan la tadma' ba'daha abada. Kalau memang engkau akan disucikan dengan Allah oleh Allah dengan ini hukum. Kalau Allah terima hukuman ini, diterima, inti bakal ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tenang, inti bukan lagi diadab. Inti lagi disucikan. Akan datang kepadamu Nabi Muhammad SAW membawa air. Yang kalau inti minum air itu nggak bakalan haus inti selamanya. Tenang. Tenang. Diam. Tak bisa bicara lagi udah. Sampai balagha samanin. Bilangan ke-80. Rasanya udah mau mati ini Abu Syahmah. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya abi. Uluk salam kepada abahnya. Nangis muslimun. Wa qala wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. In laqita Muhammad aqri Umar aqri Muhammad minni salam. Aqri Rasulullah SAW minni. Salam ke Rasulullah SAW. Qul lahu khalafat Umar. Wa yagra'ul Qur'an. Wa yuqimul hudud. Katakan kepada Rasul. Umar jadi khalifah sekarang ya Rasul. Umar jadi khalifah. Terpaksa. Dan tapi baca Quran. Sayyidina Umar mendirikan Al-Quran sebagai hukumnya. Mengamalkan Al-Quran. Wa yuqimul hudud. Dan beliau betul-betul mustaqim. Had itu hukuman semuanya tidak pandang bulu. Di dalam mendirikan hukum. Sampai ini waladi yang bawa salam saya. Jadi abahnya udah siap seakan-akan melihat anaknya. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya salam. Dijawab malah kirim salam buat Nabi Muhammad SAW. Falamma balagat tis'in. Dha'ufal ghulam. Wagal. Orang itu pada mengatakan akhir ya Amirul Mu'minin. Tunda dulu. Ini mati ini kalau dilanjutkan.
Apa kata Amirul Mukminin? Kalau mau ditunda, maksiatnya yang ditunda. Bukan hukumnya. Kalau waktu maksiatnya ditunda, hukumnya juga saya tunda. Akhirnya, dhahaba sarrakhah ila ummil walad, ila ummil ghulam. Pemberi kabar pergi kepada ibunya. Ibunya belum tahu. Istrinya Sayyidina Umar belum tahu. Dikasih kabar. Anakmu sedang dicambuk, hampir mati. Datang ibunya nangis. Gal, fadaitu kulla sautin hajjan wa sadaqatan bikada wa kada dirhaman. Ya Amirul Mukminin, tinggal berapa cambuk lagi? 10. Saya ganti per satu cambuk dengan 1 kali haji. Birrijl, hajjan, haji dengan kaki. Saya mau pergi haji dari Madinah ke Mekah 10 kali dengan kaki. Nebus daripada 1 cambukannya. Gal al-uqubah la tubaddalu bil haji wala sadaqah. Enggak bisa, hukuman enggak bisa digantikan dengan apapun, kata Sayyidina Umar. Sudah nyerah semuanya. Nyerah semuanya, lanjutkan ya Aflah. Dhaufa falamma balagha mi'ah, sampai persis ke bilangan 100, matal gulam, meninggal ini anak. Persis di bilangan 100. Wada Umar ra'sahu fi hijrih. Dipangku sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai anak yang seakan-akan tidak ada saudara yang membelanya. Wahai anak yang seakan-akan tidak disayang sama orang tuanya. Demi Allah, inilah cinta orang tua. Inilah cinta orang tua. Sungguh azab Allah di hari kiamat nanti jauh lebih pedih daripada ini. Ini mensucikanmu, wahai putraku. Jangan salah kita mengartikan cinta. Jangan salah kita mengartikan cinta. Yang menarik, faba'da arba'in ayyam, itu dikuburkan sebagaimana terhormatnya kuburan orang mukmin. 40 hari dari kejadian itu, ata Hudzaifah ibn al-Yamani ila Amirul Mukminin. Hudzaifah al-Yamani datang kepada Sayyidina Umar. Sabahatul Jum'ah, pagi hari Jumat. Waqala, berkata ini Hudzaifah ibn al-Yaman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bariha. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, semalam ana ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqri Umar minni salam. Hei ibn al-Yaman, salam kepada Sayyidina Umar dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu annahu qara al-Quran wa aqama al-hudud. Kasih tahu kepada dia, betullah dia khalifah yang betul-betul membawa Al-Quran di dalam hatinya. Betullah dia orang yang betul-betul tidak pandang bulu. Adil Sayyidina Umar di dalam menegakkan hukum. Akrihum minni salam. Bangga saya kepada Sayyidina Umar. Bangga saya. Wa ma'ahu al-ghulam. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, Sayyidina Rasulullah SAW lagi duduk berduaan di Jannatul Firdaus bersama dengan Abu Syahmah Ibn Umar, itu yang tadi dicambuk. Duduk bersama wa bihi hullatanil hadrawan. Beliau pakai 2 jubah berwarna hijau. Kal ya Ibn al-Yaman, kata al-Ghulam, kata Abu Syahmah, aqri abi minni salam. Salam ke abah aneh. Salam ke bapak saya, kata beliau. Qul lahu tahharakallahu kama tahhartani. Katakan kepada abah, terima kasih saya disucikan di dunia. Terima kasih saya diberikan hukum agama di dunia. Mudah-mudahan Allah mensucikan abah saya sebagaimana beliau betul-betul mensucikan saya, sehingga saya layak bersanding bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak ikhwani, ini satu dosa. Seperti itu harus menebusnya dengan kematian. Bagaimana kita yang berlumur dengan dosa? Hidup di zaman yang dosa begitu ghazir. Begitu derasnya dosa.